Shalom, Shalom. jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like dan juga sudah subscribe video-video saya. Terima kasih, kiranya itu bisa menjadi berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain. Dan mungkin buat saudara yang baru pertama kali melihat video saya, tolong di-like dan subscribe agar dapat menunjang saya dalam pelayanan-pelayanan saya ke depan. Terima kasih untuk kesediaannya menonton video saya. Puji Tuhan, hari ini saya ada di lereng Gunung Merbabu di salah satu dusun yang tertinggi juga. Di sini namanya Dusun Cuntel. Dusun Cuntel ini saya masuknya lewat dari Kopeng. Jadi ada satu dusun di sini yang juga banyak anak Tuhan di sini, dan saya direferensikan dari Puyang, dari Pak Juri. Puji Tuhan, saya hari ini bertemu dengan hamba Tuhan. Beliau sebagai seorang penginjil di sini. Beliau ada penduduk asli di sini, dan kita bisa nanti ngobrol-ngobrol dengan beliau. Namanya Pak Ishak, dan kita bisa lebih jauh mendengar kesaksian-kesaksian beliau yang bisa menjadi berkat untuk menguatkan iman percaya kita. Ya saudara, Shalom Pak Ishak. Shalom Bu Linda. Puji Tuhan, kita hari ini ketemu ya. Tuhan pertemukan kita di hari yang cerah ini. Puji Tuhan, saya percaya kalau saya ada di sini pasti Tuhan punya rencana untuk Dusun Cuntel juga gitu. Ngomong-ngomong Pak, di sini Bapak tadi Bapak bilang asli ya, orang sini ya Pak ya? Saya asli orang sini. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong, mungkin Bapak kasih kesaksian dong, biar ada kesaksian yang menguatkan anak-anak Tuhan di luar sana, yang bahkan bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Mereka bisa lihat bagaimana pelayanan panjenengan yang di lereng-lereng gunung ini Pak. Oke, terima kasih atas kerawan Bu Linda dan Bu Puji. Yang ini kami percaya bahwa itu juga atas rencana dan kehendak Tuhan. Tanpa Amen. rencana Tuhan, saya kira kita tidak akan bisa ketemu. Betul. Saya sendiri adalah dulu bukan orang Kristen. Jadi saya dulu adalah orang ateis. Oh, ya. Anti Tuhan. Namun saya kenal Tuhan sejak tahun 1966. Oke. Itu saya mendengar Injil yang pertama. Lalu dengan mendengar Injil yang pertama itu melalui dari Bapenka yang ada di Salatiga. Iya. Kebetulan ada seorang mantri kesehatan yang memberitakan Injil, karena pada waktu itu instruksi dari Presiden Soeharto, masyarakat atau bangsa Indonesia harus beragama. Nah, dengan instruksi dari Presiden itu akhirnya masyarakat yang ada di Dusun Cuntel dan secara umum yang ada di wilayah Kopeng dan Getasan berduyun-duyun memilih menganut agama yang mereka anggap senang. Saya sendiri memilih menjadi agama Kristen dengan binaan dari Pak Isai, dengan komandan sektor pada itu Pak Santio, dan juga beberapa majelis dari Salatiga. Setelah berjalan 1 tahun, dari tahun 66, masuk dalam tahun 67, dari majelis Salatiga sudah diinstruksikan harus segera ada baptisan. Yeah. Saya dibaptis 16 April 67 itu. 1 tahun kemudian ya? Iya, jadi saya dibaptis di GKJT Uduko. Pada waktu itu belum ada gereja di rumah Pak Gimin. Saya dibaptis itu dengan ada pendeta misi juga dari Jerman. Dan saya sekali lagi dibaptis tanggal 16 April 1967. Nah, sejak saya dibaptis oleh sinode kami, saya langsung ditunjuk untuk ikut serta mengembalakan jemaat yang ada di wilayah
Kopeng. Termasuk salah satu adalah Cuntel, Tayuman, Dukuh, Seleker, terus Gedong sama Ngaduman. Dan saya sendiri pada waktu itu juga terlibat dalam pelayanan di situ. Dengan berkembangnya pelayanan, lalu saya ditetapkan untuk menjadi guru Injil di GKJTU Immanuel Cuntel. Nah, sejak saya ditetapkan tahun 1968, saya menjadi gembala atau menjadi pelayan yang ada di GKJTU Jemaat Cuntel. Dengan berbagai masalah, berbagai kegiatan kami lakukan agar jemaat kami semakin bertumbuh, dan akhirnya dengan kemurahan Tuhan juga jemaat di sini semakin dikenal. Nah, dengan semakin dikenalnya itu, lalu di daerah atau di dusun ini menjadi dusun yang sangat terkenal, dipakai untuk live-in. Live-in itu adalah anak-anak sekolah dari kota, dari Jakarta, dari Semarang, dari Jogja, dari Solo, hadir di sini belajar bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana mengenai sosial, bagaimana mengenai budaya, dan lain sebagainya. Dan melalui itu dusun kami semakin berkembang, semakin maju dan sebagainya. Dan dengan adanya perkembangan juga kami mendirikan TK tahun 1998. TK-nya masih sampai sekarang tetap berjalan dengan baik, dengan 2 guru, Bu Sutini dan juga Bu Berita. Itu harus sebagai sarana untuk kami mengenalkan Injil terhadap mereka yang masuk ke sekolah sejak dini. Dengan semakin berkembangnya Cuntel, lalu ada beberapa gereja yang juga termasuk ikut serta dalam perkembangan pelayanan. Ada teman kami yang dari GKI Magelang, teman kami yang dari GKI Semarang, ada Stadion, ada Beringin, ada Karangsaru juga, dan ada teman-teman yang dari Solo. Dan sebagai kemurahan Tuhan, saya sendiri bukan dari latar belakang teologi ya, Bu. Teologinya adalah teologi dibilang apa ya? Kalau di sinode kami bilang, ya, oleh sinode kami diadakan kursus-kursus, saya mengikuti kursus-kursus itu, dan puji Tuhan dengan kemurahan dan kasih Tuhan juga saya boleh pernah belajar di UKSW 2 tahun juga. Dan seperti itu. Dan di sinode kami ada kursus selama 5 tahun kami ikuti dengan hasil yang cukup baik. Puji Tuhan. Dan ketika ada seminar-seminar seperti yang tadi tak bilang dengan Ibu Linda dan juga Bu Puji, di sini ada pelatihan, ada seminar, kami mengikuti di situ, dan akhirnya kami kenal dengan saudara Joko Swegno yang sekarang jadi pendeta kami di sini, dan dia cukup baik karena dia seorang S2 namun mau melayani di Cuntel. Ya. Dan dengan kemurahan Tuhan, kami juga banyak teman-teman yang ada dari Korea, ada dari Rusia juga nginap di sini, ada orang dari keluarga dari Swiss dan sebagainya, dan itu melalui kemurahan Tuhan. Dengan hadirnya mengenai anak-anak sekolah live-in di sini, salah satu siswa dari SMA IPK Jakarta lalu mengadakan aksi di sini dengan membangun 16 kamar mandi, dan sekarang menjadi kamar mandi yang cukup sehat. Salah satunya adalah kamar mandi kami, dan itu adalah dari gerak hati anak-anak yang itu pernah live di sini. Dan pengalaman juga, saya pernah diminta untuk menjadi narasumber ketika dosen dari Amerika mau skripsinya atau mau menambah gelarnya untuk menjadi doktor. Saya menjadi narasumber dari Cuntel sebelum ada agama dan Cuntel setelah ada agama. Cuntel ketika belum periode Orde Baru dan sebagainya, saya untuk cerita sama seperti itu, dan akhirnya
menjadi hasil yang cukup baik yang itu, dan saya diterima dan dikasih aplaus dari mereka karena apa yang saya sampaikan cukup baik di sana. Dan itu adalah anak kami ya ketemuan seperti ini yang dari Pendeta Kayu Putih, GKI Kayu Putih, namanya Ibu Pendeta Lina yang cukup baik dengan kami. Dan GKJTU yang ada di Cuntel ini adalah GKJTU yang boleh dibilang di dusun ini yang paling besar, karena di sini ada 3 gereja, Bu. Wow. Ada Gebis, Gereja Bethel Indis Penuh, ada GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia, dan juga ada satu kelompok Muslim. Dan di sini ada 3 gereja, ada satu masjid yang cukup baik, cukup besar. Namun yang sangat menarik untuk saya, sekalipun kami berbeda denominasi, berbeda latar belakang, tapi kami tetap bergandengan tangan. Nah itu. Nah, kalau teman kita yang di Muslim membangun masjid, kami yang Kristen bareng-bareng di sana, ngangkat batu, angkat pasir, angkat bata dan sebagainya. Dan kalau kami ada bangunan gereja, Muslim ikut serta bareng-bareng. Yang akhir-akhir ini yaitu ketika kami mau bangun pastori, teman-teman Muslim, GPDI, Gebis dan sebagainya juga saling membantu ngangkat pasir, ngangkat semen, ngangkat lepoan dan sebagainya, sehingga terwujud bangunan yang baik. Luar biasa ya, jadi kerjasama antar umat yang baik. Makanya bisa di dusun-dusun ini pengenalan Tuhan itu karena kasih yang panjenengan tampilkan dari kehidupan sehari-hari yang memancarkan kasih Kristus. Itu saya rasa yang membuat masyarakat yang mungkin tidak sama keyakinan, tapi mereka melihat kasih yang begitu besar dari orang-orang pengikut Kristus yang ada di dusun ini. Itu yang saya lihat sehingga membuat kehidupan di sini harmonis, tidak ada permusuhan. Itu luar biasa banget. Berbeda dengan kehidupan di kota yang kami yang minoritas itu dimusuhin, dianggap kita itu orang kafir dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, di sini masyarakat Muslim di sini sangat-sangat baik, sangat bertoleransi buat anak-anak Tuhan di sini. Saya rasa mata Tuhan itu memandang ke lereng-lereng gunung, terutama di lereng gunung Merbabu dan Ungaran ini luar biasa, karena banyak anak Tuhan yang bertumbuh di lereng-lereng gunung ini yang kita di kota itu enggak tahu. Saya percaya bahwa hampir 100% anak Tuhan di luaran dari dusun-dusun ini enggak ada yang tahu kalau di sini tuh banyak anak Tuhan. Dan perkembangan Kristen yang luar biasa yang dulunya animisme. Dan panjenengan sendiri, Pak Ishak sendiri mengalami latar belakang dari animisme. Dan bisa percaya Tuhan, bahkan beliau menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Beberapa dusun dia injili. Itu luar biasa banget. Saya kira kenal juga dengan Mbak siapa? Mbak yang kemarin sakit yang kita doain tuh di Ngaduman, Mbak Sinten? Yang beliau udah sekarang sakit, dengan ibu itu sakit, jadi nggak bisa jalan. Tapi beliau bilang dulu belajar penginjilan juga di Puyang dulu ya. Betul. Dulu ya, jadi beliau ini adalah penginjil yang tua, yang sudah sepuh, yang sepanjang hidup mereka tuh mengabdi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan pertumbuhan Kristennya yang sangat signifikan, itu luar biasa. Seperti tadi saya bilang, mata Tuhan sedang memandang ke lereng-lereng gunung ini. Dan saya percaya pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi Tuhan punya rencana lebih untuk jemaat Tuhan di Cuntel ini. Dan kita lihat nanti bagaimana Tuhan membawa kami untuk pelayanan-pelayanan di sini, supaya pelayanan Pak Ishak itu tidak monoton, hanya itu saja, tapi ada berwarna.
kami hadir untuk memberi warna dalam pelayanan-pelayanan di lereng gunung supaya hamba-hamba Tuhan ini lebih semangat lagi. Begitu saudara. Saya yang latar belakang dari Muslim, Pak, karena kami baru pertama kali ketemu. Saya harus share sedikit tentang latar belakang saya. Saya dulu Muslim dan saya punya 3 anak. Nomor 1 dan nomor 2 masih Muslim. Yang ini menjadi pergumulan berat buat saya. Dan tapi saya percaya, Pak, air mata saya ditampung di kirba Tuhan. Dan doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin saya di saat sudah tidak ada di dunia ini lagi, di saat itulah Tuhan menjamah anak cucu saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian saudara, pertemuan saya dengan Pak Ishak siang hari ini kiranya bisa menjadi berkat buat saudara, dan saudara yang mungkin ingin mendonasikan ke sini, saudara bisa hubungi saya di 081 225 198 945. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.